Pergilah berjalan kaki ke rumah adikmu. Urus dirimu sendiri. Semoga kamu membeku di perjalanan. Anda mendafa itu. Itulah kata-kata putraku sebelum dia membanting pintu tepat di depanku. Aku tidak memakai sandal. Hanya mengenakan piyama. Di luar, salju turun dengan lebat. Lebat yang belum pernah kulihat selama bertahun-tahun. Rasa dingin menusuk kulitku seperti ribuan jarum tak terlihat. Kakiku tenggelam ke dalam salju dan jari-jariku mati rasa. Angin bertiup kencang sekali sampai aku hampir tidak bisa membuka mata. Jalanan sepi. Gelap. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Aku berdiri terpaku di depan pintu rumahku sendiri. Rumah tempat aku membesarkan pria itu. Tempat aku memberikan segalanya. Tempat aku menghabiskan setiap rupiah yang kumiliki agar dia bisa menuntut ilmu. Agar dia memiliki masa depan yang lebih baik dariku. Dan kini, dia membiarkanku mati di luar. Seolah aku adalah sampah. Tanganku gemetar. Aku tidak yakin apakah itu karena dingin atau karena amarah. Aku mencari batu di tanah. Aku berpikir untuk melemparkannya ke jendela. Memecahkan kaca. Berteriak sampai tetangga keluar. Tetapi tubuhku sudah tidak merespons. Salju terus turun. Aku merasa kakiku akan menyerah kapan saja. Kemudian aku mendengar sebuah suara. Nyonya Siti. Aku berbalik perlahan. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Dari sisi lain tembok pembatas. Muncul seorang wanita yang lebih tua. Anggun. Mengenakan jaket panjang berwarna gelap. Wajahnya tampak tenang tetapi tegas. Itu Dewi. Tetangga sebelah. Wanita yang selalu menyapa dari jauh. Tetapi yang tidak pernah kutukar lebih dari 2 kata. Dia menatapku tajam. Tanpa rasa kasihan. Tanpa terkejut. Seolah dia sudah tahu persis apa yang sedang terjadi. Suamiku adalah atasan putramu. Dan aku adalah pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Kata-katanya menyambar seperti petir. Datanglah berlindung ke rumahku. Besok, kita akan membuatnya berlutut, memohon ampunanmu. Ardukan tanyan perbutu, aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku tercekat. Bibirku pecah-pecah karena kedinginan. Aku hanya mengangguk. Dewi mengulurkan tangannya kepadaku. Tangan yang kokoh. Penuh keyakinan. Aku menyambutnya dengan sisa tenaga yang kumiliki. Dia membantuku menyeberangi tembok rendah yang memisahkan properti kami. Ketika kakiku menginjak halamannya, aku merasa ada sesuatu di dalam diriku yang hancur. Itu bukan kelegaan. Belum. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Itu adalah kepastian bahwa semua yang kusimpan selama bertahun-tahun akan segera terungkap. Dewi membawaku ke rumahnya. Sebuah rumah mewah yang besar dibandingkan dengan rumahku. Lampu-lampu menyala. Di dalamnya terasa hangat. Kehangatan yang sangat kontras dengan neraka beku tempat aku baru saja melarikan diri. Dia mendudukkanku di sofa di samping perapian. Menutupiku dengan selimut tebal. Dia tidak mengatakan apa-apa selama beberapa menit. Hanya mengamatiku sementara aku berusaha mengatur napas. Akhirnya dia berbicara. Aku tahu apa yang telah dia lakukan padamu, Ha. Ini bukan pertama kalinya aku melihat dia mengusirmu. Tapi malam ini berbeda. Ananda Bliskunan, Jack M. Bliskunan, malam ini dia melanggar batas yang seharusnya tidak dia langgar. Adan Buluha, ketak kenambas adannya, Cudan Jeramabai. Aku menatapnya tanpa sepenuhnya mengerti. Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Bagaimana dia bisa begitu yakin? Putramu. Arman. Bekerja untuk suamiku selama 5 tahun. Bapak Agus memberinya posisi penting. Sangat penting. Dia menghasilkan lebih dari 160 juta rupiah per bulan. Etegugan, ayasem bihaya lalayara. Dan semua itu mungkin terjadi karena aku merekomendasikannya secara pribadi. And by, ich kamin bidapulihar, andelalihapi.
Aku merasa napas tersedak di dadaku. Arman tidak pernah memberitahuku apa-apa. Dia tidak pernah menyebutkan bahwa pekerjaannya bergantung pada keluarga Loera. Tidak pernah berterima kasih. Tidak pernah mengakui apapun. Dan Dewi melanjutkan. Tetapi dia percaya bahwa dia mencapai itu karena kemampuannya sendiri. Dia pikir dia tak tersentuh. Inden patan gantudu, jen now, amana. Dia pikir dia bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Dan karena itulah dia memperlakukanmu seperti itu. Astambulu jalaniko agaran, nargaru jalaniko aran, karena dia pikir tidak ada yang melihatnya. Dia mendekatiku. Tatapannya keras tetapi tidak kejam. Itu adalah tatapan seseorang yang telah melihat terlalu banyak dan tidak lagi menoleransi lebih jauh. Besok pagi Arman akan menerima telepon. Dia akan dipanggil ke kantor suamiku. Anariboratu Arnar, Inar minder mariburan, Argara, dan di sana dia akan mengerti bahwa setiap rupiah yang dia peroleh, setiap promosi yang dia terima, setiap remah kekuasaan yang dia miliki, itu semua berkat diriku. Mudia, Jaratu Mamaka, aku masih tidak bisa berbicara. Air mata mulai mengalir di pipiku. Itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata dari sesuatu yang tidak bisa kusebutkan. Mungkin kemarahan yang tertahan. Mungkin harapan. Dewi meletakkan tangannya di atasku. Aku tidak akan membiarkan pria sepertinya terus menghancurkan ibunya. Tidak selama aku memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Anda mentapulugai nih, Anda mentapulugai najuskai. Malam itu aku tidak tidur. Aku tetap duduk di depan api. Terbungkus selimut itu. Merasakan tubuhku mendapatkan kembali kehangatan tetapi pikiranku masih terperangkap dalam dinginnya pintu yang tertutup itu. Aku memikirkan semua kali Arman membentakku. Semua kali dia mengambil uangku sendiri. Semua kali dia mengatakan bahwa aku adalah beban. Bahwa aku sudah tua. Bahwa aku tidak berguna lagi. Dan sekarang, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, seseorang mengatakan kepadaku bahwa itu tidak benar. Seseorang mengatakan kepadaku bahwa dia akan membayar. Ketika matahari mulai terbit, Dewi masuk ke ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Dia menyerahkannya kepadaku tanpa berkata apa-apa. Aku menerimanya dengan tangan yang masih gemetar. Hari ini semuanya dimulai. Siti, hari ini putramu akan belajar bahwa tidak ada pekerjaan. Tidak ada gelar. Tidak ada jumlah uang yang lebih berharga daripada martabat seorang ibu. Inam bang lukanda kasehar mazi bang. Aku mengangguk dalam diam. Karena untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, aku mempercayai seseorang. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ini belum berakhir. Semuanya dimulai 3 tahun lalu. Ketika suamiku meninggal dunia. Dia bernama Rahmat. Dia adalah pria yang tenang. Pekerja keras. Kami tidak pernah kelebihan uang. Tetapi juga tidak kekurangan. Kami hidup dengan apa adanya selama 40 tahun. Dan ketika dia pergi, dia meninggalkan rumah yang sudah lunas dan beberapa tabungan. Totalnya sekitar 570 juta rupiah. Itu bukan kekayaan. Tetapi cukup bagiku untuk hidup dengan bermartabat selama sisa hidupku. Arman tahu itu pada hari pemakaman. Aku ingat dia memelukku di depan semua orang. Dia mengatakan kepadaku untuk tidak khawatir. Bahwa dia akan menjagaku. Bahwa aku tidak akan pernah kekurangan apapun. Aku mempercayainya. Dia adalah putraku. Satu-satunya putraku. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya? 2 minggu kemudian, dia datang ke rumahku dengan beberapa dokumen. Ibu. Aku butuh ibu menandatangani ini. Ini untuk melindungi uang ibu. Agar tidak diambil oleh pajak. Percayalah padaku. Aregatu manjelarine, aregatu mari,
Arigatou marinan, arigatou rama. Aku menandatangani tanpa membaca. Karena aku percaya. Karena dia adalah putraku. Yang tidak kuketahui adalah bahwa dokumen-dokumen itu memberinya akses total ke rekening bankku. Kontrol mutlak atas setiap rupiah yang ditinggalkan suamiku untukku. Pada awalnya, semuanya tampak normal. Arman datang mengunjungiku 2 kali seminggu. Dia membawakanku belanjaan. Dia bertanya bagaimana kabarku. Aku pikir dia adalah putra yang baik. Bahwa dia menepati janjinya. Tetapi setelah 6 bulan, sesuatu berubah. Kunjungan menjadi lebih singkat. Lebih dingin. Dia datang terburu-buru. Meninggalkan tas belanja di dapur. Dan pergi tanpa sempat duduk untuk minum teh denganku. Dan ketika aku meminta uang untuk sesuatu, dia selalu punya alasan. Bu, sekarang aku tidak bisa. Bulan ini aku sedang ketat. Anda lain, kandam, Bu. Aku sudah memberikannya minggu lalu. Ibu tidak bisa menghabiskan begitu banyak. Bu. Ibu harus belajar mengatur keuangan dengan lebih baik. Inatuta kamu marahnya delori antapku minta nasuas. Keritu kamu marahnya delori alankapu dia. Aku tidak mengerti. Itu uangku. Uang yang ditinggalkan Rahmat untukku. Mengapa aku harus meminta izin kepada putraku sendiri untuk menggunakannya? Suatu hari aku memberanikan diri bertanya berapa sisa uang di rekening. Dia menatapku dengan kesal. Untuk apa ibu ingin tahu itu? Apa ibu tidak percaya padaku? Aku diam. Aku merasa bersalah karena telah bertanya. Bulan-bulan berlalu seperti itu. Aku hidup dengan kebutuhan minimum. Dia mengontrol setiap pengeluaran. Setiap pembelian. Setiap pergerakan. Sementara itu, dia membeli pakaian mahal. Mengganti mobil. Makan di restoran setiap akhir pekan. Aku melihatnya di foto-foto yang diunggah istrinya di media sosial. Tersenyum. Bersulang jus buah. Menjalani kehidupan yang tampak tanpa batas. Dan aku tetap di rumahku. Sendirian. Meminta izin untuk membeli obatku sendiri. Setahun yang lalu. Semuanya memburuk. Arman datang suatu malam bersama istrinya dan cucuku. Samara. Mereka duduk di ruang tamu. Tidak ada yang tersenyum. Ibu. Kita harus bicara. Edena pulunnya. Tu nambar tu kandaikan. Aku duduk di depan mereka. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu sesuatu yang buruk akan datang. Ibu tidak bisa terus hidup sendirian. Ibu sudah tua. Ibu bisa jatuh. Ibu bisa sakit. Ibu butuh seseorang untuk menjaga ibu. Alamaturra, alam patulangan bandar. Aku tidak butuh siapapun untuk menjagaku. Arman. Aku baik-baik saja. Tidak. Ibu tidak baik-baik saja. Karena itu kami memutuskan ibu pindah dan tinggal bersama kami. Allah majualai. Aku merasakan kelegaan yang aneh. Aku berpikir mungkin dia benar-benar mengkhawatirkanku. Bahwa dia ingin aku berada di dekatnya. Tetapi kemudian dia menambahkan sesuatu. Kita akan menyewakan rumah ibu. Jadi kita mendapatkan uang tambahan. Dan ibu akan membantu biaya rumah tempat ibu akan tinggal. Itu adil. Abarkah haya janba. Saat itulah aku mengerti segalanya. Dia tidak ingin menjagaku. Dia ingin mengambil rumahku juga. Dan aku, seperti biasa, tidak mengatakan apa-apa. Aku mengemas barang-barangku. Meninggalkan rumah tempat aku tinggal selama 40 tahun. Dan pindah untuk tinggal bersamanya. Tetapi itu bukan pindah untuk tinggal bersamanya. Itu pindah untuk hidup sebagai seorang pembantu. Aku bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan sarapan. Membersihkan seluruh rumah. Mencuci pakaian. Menyetrika. Memasak 3 kali sehari. Dan ketika selesai,
Aku ambruk kelelahan di kamar kecil di ujung rumah. Kamar tanpa penghangat. Dengan tempat tidur tua dan jendela yang tidak tertutup rapat. Arman tidak pernah memberiku uang. Dia bilang aku sudah tidak membutuhkannya karena dia memberiku atap dan makanan. Tetapi makanan yang aku masak dibeli dengan uang sewa rumahku. Atap tempat aku tidur dibayar dengan tabunganku sendiri. Aku bukan tamu. Aku adalah tawanan. Istrinya berbicara kepadaku dengan nada meremehkan. Memperlakukanku seolah aku adalah beban. Seolah kehadiranku mengotori rumah mereka. Dan Samara, cucuku, bahkan tidak melihatku lagi. Dia telah belajar dari orang tuanya bahwa aku tidak berharga. Bulan-bulan berlalu. Aku mulai memudar. Aku berhenti berbicara. Berhenti meminta. Berhenti ada. Sampai suatu malam. Semuanya meledak. Arman pulang dalam keadaan mabuk. Dia masuk sambil berteriak. Mengatakan bahwa dia mengalami hari yang buruk di tempat kerja. Bahwa atasannya menekannya. Bahwa semua orang memperlakukannya dengan buruk. Aku sedang mencuci piring di dapur. Dia masuk dan mendorongku. Ini semua salah ibu. Semuanya salah ibu. Aku harus menghidupi seorang wanita tua tidak berguna yang tidak bisa melakukan apa-apa. Anak-anak deranga. Anak ranga-ranga-ranga. Arga-ranga. Aku tetap diam. Seperti biasa. Tetapi malam itu dia tidak berhenti. Dia terus berteriak. Terus menghinaku. Dan ketika aku mencoba keluar dari dapur, dia menghalangiku. Ibu mau kemana? Ibu tetap di sini sampai aku mengatakannya. Arusku tanya kuntu haruga puliaroha. Nini musan adumu. Istrinya muncul di pintu. Tetapi dia tidak membelaku. Dia hanya melipat tangan dan membuang muka. Arman mencengkeram lenganku dengan kuat. Dia menyeretku ke pintu utama. Aku mencoba melawan. Tetapi dia lebih kuat. Dia membuka pintu dengan satu dorongan. Di luar, salju turun. Pergi. Pergi sekarang juga. Aku tidak ingin melihat ibu lagi di rumahku. Anam dai. Ikun dai gantu. Arman. Tolong. Di luar sangat dingin. Aku tidak pakai sepatu. Alam dulu alun. Aku tidak peduli. Pergilah berjalan kaki ke rumah adikmu. Urus dirimu sendiri. Keriman dartuo trimu bari. Semoga kamu membeku di perjalanan. Dan dia mendorongku keluar. Pintu tertutup di belakangku dengan bunyi keras. Aku mendengar kunci diputar. Aku mendengar langkahnya menjauh. Dan aku tinggal di sana. Tanpa sandal. Gemetar. Memohon agar seseorang membuka pintu itu. Tetapi tidak ada yang melakukannya. Aku menggedor pintu. Aku memanggil namanya. Aku memohon. Tidak ada hasil. Salju menimpa diriku. Angin menerobosku. Kakiku tenggelam dalam es. Aku sudah tidak merasakan tanganku. Dan kemudian aku berpikir bahwa aku akan mati di sana. Bahwa aku akan mati sendirian. Ditinggalkan oleh putra yang telah kuberikan segalanya. Saat itulah aku mendengar suara Dewi. Dan semuanya berubah. Rasa dingin itu berbeda dari apapun yang pernah kurasakan sebelumnya. Itu bukan hanya suhu. Itu adalah rasa sakit murni. Itu adalah kepastian bahwa tubuhku hanya beberapa menit lagi akan menyerah. Kakiku bukan milikku lagi. Aku melihatnya tenggelam dalam salju. Tetapi aku tidak merasakannya. Seolah-olah seseorang telah memotongnya, dan aku terus berjalan di atas tungkai yang membeku. Tanganku terasa terbakar. Rasa terbakar yang dingin yang naik ke lenganku dan menetap di dada. Aku mencoba menggosokkannya ke piyama. Tetapi kain itu sudah basah kuyup. Setiap gerakan sia-sia. Angin bertiup begitu kencang sampai aku kesulitan untuk berdiri tegak. Angin mendorongku ke belakang. Ke samping. Seolah alam itu sendiri ingin menjatuhkanku.
Dan aku terus berdiri di depan pintu yang tertutup itu. Pintu putraku. Pintu rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku. Aku menggedor lagi. Dengan kepalan tangan. Dengan telapak tangan terbuka. Dengan sisa tenaga yang kumiliki. Arman. Tolong. Bukakan pintu untukku. Aku akan mati di sini. Di luar. Takkan luas itu liharastannya. Sunyi. Aku tahu dia ada di sisi lain. Aku tahu dia mendengarku. Tapi dia tidak peduli. Mungkin dia bahkan ingin itu terjadi. Mungkin itulah yang dia inginkan. Agar aku membeku. Agar aku menghilang. Agar aku berhenti menjadi masalah baginya. Aku melihat ke jalan. Sepi sekali. Tidak ada mobil. Tidak ada lampu yang menyala di rumah-rumah lain. Sudah larut malam. Terlalu larut. Tidak ada yang akan keluar untuk membantuku. Aku memikirkan adikku. Dia tinggal 6 kilometer dari sana. 6 kilometer tanpa sandal. Dengan piyama. Di bawah salju. Mustahil. Aku tidak akan sampai. Aku tahu itu. Tetapi aku juga tidak bisa hanya berdiri di sana menunggu kematian. Jadi aku mengambil satu langkah. Lalu satu lagi. Setiap langkah adalah siksaan. Salju masuk di antara jari-jari kakiku. Melukai telapak kakiku. Aku merasakan kulitku terbuka. Aku merasakan sesuatu yang basah yang bukan hanya salju. Itu darah. Aku maju 3 meter. 4. 5. Dan kemudian kakiku menyerah. Aku jatuh berlutut di atas es. Dampaknya brutal. Rasa sakit yang tajam menembus tempurung lututku. Aku berteriak. Tetapi suaraku hilang tertiup angin. Aku mencoba bangkit. Tidak bisa. Lenganku terlalu gemetar. Otot-ototku tidak merespons. Aku tetap di sana. Berlutut. Dengan tangan bertumpu pada salju. Bernapas dengan susah payah. Merasakan bagaimana dingin masuk lebih dalam. Bagaimana dingin menetap di tulangku. Aku mendongak ke jendela ruang tamu. Lampunya menyala. Aku melihat bayangan Arman bergerak di dalam. Tenang. Nyaman. Hangat. Dan aku di luar. Sekarat. Sesuatu di dalam diriku hancur pada saat itu. Bukan tubuhku. Itu lebih buruk. Itu adalah citra yang kumiliki tentang putraku. Citra anak laki-laki yang kubesarkan. Pria yang kupikir dia. Citra itu hancur berkeping-keping. Dan di tempatnya. Tinggallah kebenaran. Kebenaran yang kejam dan mengerikan bahwa putraku sendiri membenciku. Bahwa dia menginginkan kematianku. Bahwa aku bukan ibunya. Aku adalah musuhnya. Aku mencari batu di tanah. Jari-jariku sangat kaku sampai aku hampir tidak bisa menutup tangan. Tetapi aku berhasil meraih satu. Itu kecil. Tetapi cukup untuk memecahkan kaca. Aku berpikir untuk melemparkannya. Untuk membuatnya keluar. Untuk memaksanya melihatku. Untuk melihat apa yang telah dia lakukan padaku. Aku mengangkat lenganku. Mengarah ke jendela. Tetapi aku tidak melemparnya. Karena pada saat itu, aku mendengar suara. Nyonya Siti. Aku berbalik perlahan. Setiap gerakan adalah upaya monumental. Leherku sangat tegang sampai aku merasa ada sesuatu yang akan patah. Dan aku melihatnya. Dewi. Berdiri di samping tembok. Dengan jaket panjangnya. Dengan tatapan tegasnya. Seolah dia telah menunggu saat itu sepanjang malam. Dia tidak tampak terkejut. Tidak tampak takut. Dia tampak siap. Suamiku adalah atasan putramu. Dan aku adalah pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Kata-kata itu menimpaku seperti seember air hangat di tengah badai. Datanglah berlindung ke rumahku. Besok. Kita akan membuatnya berlutut memohon ampunanmu.
Alamaka, ala mendosarang kerapari, tukan bilang data. Aku ingin menjawab. Aku ingin mengatakan sesuatu. Tetapi mulutku tidak berfungsi. Bibirku pecah-pecah. Lidahku kering. Aku hanya berhasil mengeluarkan suara tercekat. Dewi mengulurkan tangannya kepadaku. Tangan yang kokoh. Tanpa sarung tangan. Seolah dingin tidak memengaruhinya. Aku melepaskan batu itu. Membiarkannya jatuh di atas salju. Dan dengan sisa tenaga terakhir yang kumiliki, aku mengangkat tanganku dan meraih tangannya. Dia menarikku dengan kekuatan yang tidak kuduga. Dia membantuku berdiri. Dia menahanku ketika kakiku kembali goyah. Ayo. Kamu tidak bisa tinggal di sini sedetik pun lagi. Ankan dan takun sian kanatama pulung, indunannya dan kanardang. Dia membimbingku menuju tembok rendah yang memisahkan kedua properti. Tingginya hanya sekitar setengah meter. Dalam keadaan normal aku akan melompati tanpa masalah. Tetapi sekarang rasanya seperti mendaki gunung. Dewi membantuku melewatinya. Dia menahan pinggangku. Dia mendorongku dengan hati-hati. Dan ketika kakiku menyentuh sisi lain, aku merasa telah menyeberangi lebih dari sekadar tembok. Aku telah menyeberang ke dunia lain. Halamannya bersih. Terawat. Salju tidak menumpuk karena mereka memiliki penghangat di bawah lantai. Kakiku meninggalkan noda merah di permukaan putih. Dewi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membawaku ke pintu masuk rumahnya. Dia membuka pintu. Dan kehangatan yang keluar dari dalam seperti sebuah pelukan. Aku masuk sambil terhuyung-huyung. Kakiku hampir tidak bisa menahanku. Dewi menutup pintu di belakang kami. Dan pada saat itu, dunia luar berhenti ada. Aku tidak lagi mendengar angin. Aku tidak lagi merasakan dingin yang menusuk. Hanya ada keheningan. Dan kehangatan. Dan cahaya. Dewi membawaku ke sofa besar di depan perapian yang menyala. Dia mendudukkanku dengan hati-hati. Dia melepaskan piyama basah kuyup dan menutupiku dengan selimut yang begitu tebal sampai terasa seperti berat 10 kilogram. Jangan bicara dulu. Pertama, kamu harus mendapatkan kembali kehangatanmu. Aku mengangguk. Gigiku bergemeletuk begitu keras sampai aku berpikir akan patah. Seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Aku tidak bisa menghentikannya. Dewi menghilang sebentar. Dia kembali dengan secangkir teh hangat. Dia meletakkannya di antara tanganku. Aku mencoba memegangnya. Tetapi aku terlalu gemetar. Dia harus membantuku membawanya ke bibirku. Tegukan pertama membakar lidahku. Tetapi aku tidak peduli. Aku membutuhkan kehangatan itu di dalam diriku. Aku perlu merasa bahwa aku masih hidup. Aku minum perlahan. Tegukan demi tegukan. Merasakan bagaimana cairan hangat turun melalui tenggorokanku dan menyebar ke seluruh dadaku. Dewi duduk di depanku. Dia terus mengamatiku. Tetapi bukan dengan rasa kasihan. Dengan sesuatu yang berbeda. Dengan tekad. Aku tahu apa yang telah dia lakukan padamu, Wu. Ini bukan pertama kalinya aku melihat dia mengusirmu. Ingkulu ranggan sama tirukantan. Taki beri bulannya dua jual rama. Aku menatapnya tanpa mengerti. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia bisa melihat sesuatu yang telah kusembunyikan begitu lama? Putramu. Arman. Bekerja untuk suamiku selama 5 tahun. Anan Oto puluskannya. Dan semua yang dia miliki. Semua yang dia raih. Itu semua dia berutang padaku. Aduar, juarasian. Itu karena kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada angin di luar. Arman tidak pernah memberitahuku apa-apa. Dia tidak pernah menyebutkan keluarga Loera. Tidak pernah berterima kasih. Tidak pernah mengakui bahwa orang lain telah membantunya. Dan sekarang wanita itu ada di depanku. Mengatakan kepadaku bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Besok pagi dia akan menerima telepon. Dia akan dipanggil ke kantor suamiku.
Atakulunan Taputua. Dan di sana dia akan mengerti siapa yang memegang kendali. Aku masih tidak bisa berbicara. Air mata mulai jatuh. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku tidak ingin menghentikannya. Karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, seseorang membelaku. Seseorang mengatakan kepadaku bahwa aku tidak pantas menerima ini, dan kepastian itu lebih hangat daripada perapian manapun. Aku menghabiskan sepanjang malam terjaga. Bukan karena aku tidak mengantuk, tetapi karena setiap kali aku menutup mata, aku kembali merasakan dingin. Kembali melihat pintu yang tertutup itu. Kembali mendengar suara Arman mengatakan bahwa dia berharap aku membeku. Dewi memberiku pakaian bersih. Celana piyama lembut. Kaos tebal. Kaos kaki wol. Semuanya kebesaran. Tetapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa seseorang memperlakukanku dengan martabat. Aku tetap duduk di depan perapian sampai matahari mulai terbit. Api menyala perlahan. Kehangatan menyelimutiku. Tetapi pikiranku tidak beristirahat. Aku memikirkan segalanya. 3 tahun yang hilang. Uang yang Arman ambil dariku. Rumah yang dia rampas. Kehidupan yang dia curi dariku. Dan aku memikirkan Dewi. Bagaimana dia muncul tepat pada saat yang tepat. Seolah dia telah menunggu. Seolah dia tahu hal seperti ini akan terjadi. Ketika aku mendengar langkah kaki di tangga, aku mendongak. Dewi turun perlahan. Dia mengenakan setelan yang sempurna. Abu-abu muda. Elegan. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya terlihat segar. Seolah dia tidak menghabiskan malam untuk menyelamatkan seorang wanita dari kematian. Selamat pagi, Siti. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik. Terima kasih kepadamu. Takanan, Gasmur. Dia tersenyum tipis. Dia duduk di depanku di kursi berlengan kulit. Panggil aku Dewi. Tidak perlu formalitas di antara kita. Aku mengangguk. Aku tidak terbiasa dengan hal itu. Seseorang berbicara kepadaku seolah kami setara. Dewi menuangkan 2 cangkir kopi dari teko yang ada di meja. Dia memberiku 1. Aromanya kuat. Menenangkan. Aku ingin menceritakan sesuatu padamu. Sesuatu yang tidak pernah dikatakan putramu padamu. Kriajan kai, Ilandan dan Ganamoba kan juga Puliarulayaka. Aku memegang cangkir dengan kedua tangan. Tanganku masih sedikit gemetar. 5 tahun lalu, Arman datang ke perusahaan kami mencari pekerjaan. Dia memiliki referensi yang baik. Dia belajar administrasi. Tampak cakap. Arif Tuar, Jan Hapka. Tetapi dia tidak luar biasa. Ada kandidat lain yang lebih baik. Dewi menyesap kopinya. Matanya tidak lepas dariku. Tetapi suatu hari, selama pertemuan seleksi, suamiku, Bapak Agus, menyebutkan bahwa salah satu kandidat adalah putra seorang wanita bernama Siti Arubuduan Rapas, Indenan Barkan, dan aku langsung tertegun. Mengapa? Karena aku mengenalmu. Meskipun kamu mungkin tidak mengingatku. Ebas klaikum kanduku. Samalia. Ebas klali. Aku menatapnya bingung. Aku tidak ingat pernah melihatnya sebelum pindah ke rumah itu. 20 tahun yang lalu. Aku bekerja di rumah sakit. Aku seorang perawat. Aku baru saja menikah dengan Bapak Agus. Dia masih membangun perusahaannya. Kami tidak punya uang. Kami hidup pas-pasan. Dewi meletakkan cangkirnya di meja. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Suatu hari aku sakit. Aku menderita infeksi serius. Aku membutuhkan operasi mendesak. Tetapi kami tidak punya asuransi kesehatan. Kami tidak punya cara untuk membayar. Para dokter mengatakan kepadaku bahwa aku harus menunggu. Mencari program bantuan pemerintah.
Dia berhenti sejenak. Tatapannya menjadi lebih intens. Tetapi kamu ada di sana. Di rumah sakit. Bukan sebagai pasien. Aras bunyi. Cina menisama data Juna munidanya. Kamu sedang mengunjungi seorang teman. Dan kamu melihatku duduk di ruang tunggu. Menangis. Putus asa. Aku mencoba mengingat tetapi ingatanku kabur. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu mendekatiku. Kamu bertanya apa yang terjadi padaku. Aku menceritakannya padamu. Dan kamu, tanpa berpikir dua kali, mengeluarkan buku cekmu dan membayar setengah dari biaya operasi. Tatakan kanan Jalayung Ki, tatakan Jalayung, sekitar 80 juta rupiah. Aku merasa napas tersedak di dadaku. Aku mengatakan kepadamu bahwa aku tidak bisa menerimanya. Bahwa aku tidak mengenalmu. Bahwa aku tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya. Life is ina yanda tualai satawagar, eharadumuh rahitu, isgaran gara, dan kamu mengatakan kepadaku sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Dewi mengulangi kata-kataku seolah dia telah merekamnya dalam ingatannya. Aku tidak perlu kamu mengembalikannya kepadaku. Aku hanya perlu kamu. Ketika kamu memiliki kesempatan untuk membantu orang lain. Begitulah cara dunia bekerja ketika ia bekerja dengan baik. Anjasan now. Tutkan tubuhmu tuh, air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tidak ingat momen itu. Aku tidak ingat wanita itu. Tetapi aku ingat pernah melakukan hal-hal seperti itu. Aku ingat pernah membantu orang tanpa mengharapkan imbalan. Operasi itu menyelamatkan hidupku. Siti. Dan berkat itu, Bapak Agus dan aku bisa melanjutkan. Perusahaan berkembang. Kami berhasil. Sangat berhasil. Dan aku tidak pernah melupakanmu. Kan kandu aran nandu aran tada. Dewi berdiri. Dia berjalan menuju jendela. Dia melihat keluar. Ke arah rumah Arman. Jadi ketika aku tahu putramu mencari pekerjaan, aku secara pribadi meminta Bapak Agus untuk merekrutnya. Bukan karena dia pantas mendapatkannya. Tetapi karena kamu telah menyelamatkan hidupku. Jo andaribadi ein paskandari. Kenetukenian haili duka. Aku tidak bisa berbicara. Aku hanya menangis dalam diam. Kami memberinya posisi penting. Kami membayarnya dengan baik. Sekitar 170 juta rupiah per bulan. Kami mempromosikannya 2 kali dalam 5 tahun. Semuanya berkat dirimu. Dewi berbalik ke arahku. Tetapi dia tidak pernah tahu itu. Kami tidak pernah memberitahunya bahwa pekerjaannya bergantung padamu. Analuwa, Canya Tandam Buluha, kami ingin dia percaya bahwa dia mencapainya karena kemampuannya sendiri. Kami berpikir itu akan membuatnya lebih rendah hati. Lebih bersyukur. Ari Buddha, Kandan belanja rapuh. Dia kembali ke kursi. Dia duduk di depanku. Kami salah. Dia tidak menjadi rendah hati. Dia menjadi sombong. Kejam. Ajastakum. Kemendiar megugai, dan aku melihatnya. Aku melihat dia memperlakukanmu dengan buruk. Aku melihat dia membentakmu. Enes baidut. Enne dua standa. Enes baidua standa. Aku melihat dia mengusirmu dari rumahnya 6 bulan lalu ketika kalian bertengkar karena uang. Indulian bukan Iskandar. Apakah Anda melihat itu? Aku melihat semuanya. Siti. Mikai Barulan Juna. Rumah kami bersebelahan. Jendela-jendela menghadap ke halaman yang sama. Tu, enekenemoran. Tu, enekenemoran. Aku telah melihat hal-hal yang membuat darahku mendidih. Tetapi aku menunggu. Aku menunggu karena aku ingin memastikan. Agar ibarnya, akanan delanda perjor, akanan dadelandaru. Aku ingin tahu sejauh mana dia mampu melangkah. Dan tadi malam dia melangkah terlalu jauh. Dan Arabudu, Gendara Judan Yerukan Aluz Apu, Dewi meraih tanganku.
Dia meremasnya dengan kuat. Sekarang adalah waktu untuk bertindak. Bapak Agus sudah tahu segalanya. Aku menceritakan apa yang terjadi tadi malam padanya. Eddie was aruhau, Janya, dan dia marah. Bukan hanya karena Arman melakukan itu padamu. Tetapi karena pria seperti itu tidak bisa bekerja di perusahaan kami. Apun Arman Garya, apa yang akan kalian lakukan? Hari ini pukul 9 pagi. Arman akan menerima telepon. Dia akan dipanggil ke kantor pusat. Bapak Agus akan mengatakan kebenaran padanya. Dia akan mengatakan bahwa semua yang dia miliki dia berutang pada ibunya, dan dia akan memberinya ultimatum. Joe time. An belai notari bunun nai nari sama. Ultimatum macam apa? Dia akan berlutut memohon maaf padamu dan mengembalikan setiap rupiah yang dia curi darimu. Atau dia akan kehilangan pekerjaannya. Kehilangan gajinya. Kehilangan reputasinya. Kehilangan segalanya. Alamu sampat, tatakun jundan kandarmuna, aku merasakan benjolan di tenggorokanku. Aku tidak tahu apakah itu rasa takut atau kelegaan. Tetapi aku perlu kamu mengatakan sesuatu padaku. Siti, apakah kamu ingin ini terjadi? Apakah kamu ingin putramu membayar atas apa yang telah dia lakukan padamu? Aku terdiam. Karena aku tidak tahu jawabannya. Dia adalah putraku. Bahkan setelah semua ini, bahkan setelah dingin, bahkan setelah pintu tertutup, dia tetap putraku. Dewi menunggu. Dia tidak menekanku. Dia hanya menunggu. Akhirnya, aku berbicara. Aku ingin dia tahu kebenarannya. Aku ingin dia tahu bahwa semua yang dia miliki tidak dia dapatkan sendiri. Aku ingin dia mengerti bahwa dia memanfaatkanku. Bahwa dia menghancurkanku. Bahwa dia hampir membunuhku. 41. Nya belimu dari lahai. Dukinan doa raken derikun. Dewi mengangguk. Maka itulah yang akan terjadi. Is bandar kulian gatu. Dia berdiri. Berjalan menuju telepon yang ada di meja di dekat pintu masuk. Dia memutar nomor. Menunggu. Bapak Agus. Ya. Dia setuju. Lanjutkan. Dia menutup telepon. Dia berbalik ke arahku. Sudah dimulai. Endan kurtundo mirabata. Pukul 9. Putramu akan menerima telepon. Pukul 10. Dia akan berada di depan Bapak Agus. Dan pukul 11. Dunianya akan runtuh. Ankoidun samerannya, kitak teruga anggais grams kanana, aku tetap duduk di sofa itu. Merasakan sesuatu di dalam diriku berubah. Aku bukan lagi hanya korban. Aku bukan lagi hanya seorang ibu yang ditinggalkan. Sekarang aku adalah seseorang yang memiliki kekuatan. Seseorang yang memiliki sekutu. Seseorang yang akan melihat keadilan ditegakkan. Dewi duduk di sampingku. Tetapi ini tidak berakhir di sini. Siti. Ini baru permulaan. Eksplainsidar. Datikaronar. Karena aku punya firasat bahwa putramu menyembunyikan lebih banyak hal. Dan kita akan menemukan semuanya. Arugatanandakina, Paranggatu. Arugatu Argatu, bagaimana? Aku akan memberimu pekerjaan di perusahaan. Posisi administrasi. Kamu akan memiliki akses ke arsip, ke catatan, ke informasi. Dan kamu akan bisa menyelidiki apa lagi yang telah dilakukan Arman dengan uangmu. Andan bid degaiba. Tunan dan bigai, agan bigaiba. Mengapa Anda melakukan itu untukku? Karena 20 tahun lalu. Kamu menyelamatkanku tanpa mengharapkan imbalan. Dan sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu. Akun gai. Tanah mulain. Akun gain gai. Air mata kembali jatuh. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata dari sesuatu yang belum kurasakan selama bertahun-tahun. Harapan. Pukul 9:15 pagi. Telepon Arman berdering. Aku tidak ada di sana untuk melihatnya,
Tetapi Dewi menceritakannya padaku sesudahnya. Dia sedang sarapan dengan tenang. Kopi. Roti panggang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Seolah-olah dia tidak meninggalkan ibunya sekarat di salju. Ketika dia melihat nama Bapak Agus Loera di layar, dia menjadi pucat. Istrinya bertanya apa yang terjadi. Dia tidak menjawab. Dia hanya mengangkat telepon. Arman, aku perlu kamu datang ke kantor dalam 30 menit. Ini mendesak. Itu saja. Bapak Agus menutup telepon tanpa memberinya waktu untuk bertanya. Arman tiba di perusahaan pukul 10:45. Dewi mengatakan kepadaku bahwa dia belum pernah melihatnya begitu gugup. Dia berkeringat. Dia menyentuh kerah bajunya. Dia berjalan cepat di koridor seolah ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Dia masuk ke kantor Bapak Agus. Dan di sana dia duduk di balik mejanya yang besar. Dengan tangan terlipat. Tatapan keras. Tanpa senyum. Duduklah. Abak tua Faidias Andon Gornora. Arman duduk. Dia mencoba mempertahankan ketenangannya. Dia mencoba terlihat yakin. Tetapi Dewi mengatakan kepadaku bahwa ketakutan terlihat jelas di matanya. Bapak Agus tidak membuang waktu. Aku ingin kamu menceritakan sesuatu. Arman. Di mana ibumu tadi malam? Pertanyaan itu membuatnya terkejut. Dia berkedip beberapa kali. Dia mencari jawaban. Dia ada. Di rumah. Beristirahat. Alam abaritaskan Tuhar. Kripu dan kandingan kripu duhar. Jangan bohong padaku. Arman menelan ludah. Tangannya bergerak gelisah di atas kakinya. Dia ada masalah. Dia keluar. Tapi dia sudah baik-baik saja. Eru masih tarikan sualiaru. Jaka jakta pulikan zak tuaraji. Masalah, keluar, Arman. Ibumu hampir mati membeku di jalan karena kamu mengusirnya dari rumahmu dengan piyama. Di tengah badai salju. Akulun sihar saya. Takib anima kuluhar saya. Inna haruzana. Keheningan yang menyusul sangat pekat. Berat. Arman membuka mulutnya. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Bapak Agus mencondongkan tubuh ke depan. Dan yang terburuk bukan hanya itu. Yang terburuk adalah kamu bekerja di sini percaya bahwa kamu berhasil karena usahamu sendiri. Percaya bahwa kamu pantas mendapatkannya. Percaya bahwa kamu adalah orang penting. Arman mencoba berbicara. Bapak Loera. Saya. Diam. Aku belum selesai. Bapak Agus membuka map yang ada di mejanya. Dia mengeluarkan beberapa dokumen. Tahukah kamu siapa yang merekomendasikan kami merekrutmu 5 tahun lalu? Tahukah kamu siapa yang bersikeras kami memberimu kesempatan padahal ada kandidat yang lebih baik darimu? Arman menggelengkan kepala. Kepanikan tercermin di wajahnya. Istriku. Dewi Loera. Pemilik perusahaan ini. Arman tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat dokumen-dokumen tanpa mengerti. Dan tahukah kamu mengapa istriku melakukan itu? Karena 20 tahun lalu, ibumu menyelamatkan hidupnya. Membayar biaya operasi yang tidak mampu dia bayar. 80 juta rupiah. Tanpa mengenalnya. Tanpa mengharapkan imbalan apapun. Thank you for watching dan undergan komastani delaikan. Just barandaran delaikan. Kata-kata itu menimpa Arman seperti batu. Jadi semua yang kamu miliki. Setiap rupiah yang kamu peroleh. Setiap promosi yang kamu terima. Kamu berutang pada ibumu. Bukan padamu. Padanya. Tanda tarik kalimara. Arman mulai gemetar. Bukan karena dingin. Karena amarah. Karena malu. Karena takut. Bapak Agus menutup map itu. Dia bersandar di kursinya. Sekarang aku akan memberimu pilihan. Hanya satu. Ankandu hagar numan, bari kanunan, kamu akan pulang. Kamu akan membawa ibumu kembali. Kamu akan meminta maaf padanya sambil berlutut.
Kamu akan mengembalikan setiap rupiah yang kamu curi darinya. Dan kamu akan membuktikan padaku bahwa kamu mampu menjadi pria yang bermartabat. Abdu maharkala santu intuje, Arman mencoba memprotes. Pak, Bapak tidak mengerti. Ibuku rumit. Aku tidak tertarik pada versimu. Aku tertarik pada kebenaran. Dan kebenarannya adalah kamu hampir membunuhnya tadi malam. Jika istriku tidak ada di sana, ibumu akan mati. Dan kamu akan berada di penjara. Ending Kainal. Ketakutan di mata Arman berubah menjadi kepanikan murni. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang kukatakan padamu? Bawa dia kembali. Kembalikan uangnya. Minta maaf padanya. Dan berdoalah agar dia memaafkanmu. Karena jika tidak, karirmu di sini berakhir. Dan aku akan memastikan sendiri bahwa tidak ada perusahaan di kota ini yang akan merekrutmu. Duen de Beriska, Kamari Akrapan Dukura. Arman merasa seperti robot. Dia berdiri. Keluar dari kantor berjalan seolah dalam keadaan kesurupan. Dewi menunggunya di koridor. Dia melihatnya. Dia mencoba mengatakan sesuatu. Tetapi dia hanya menatapnya dengan jijik. Ibumu ada di rumahku. Sedang pulih. Ketika kamu siap melakukan hal yang benar, kamu bisa datang menjemputnya. Eta tadra. Juman anbunya. Eta rara. Arman keluar dari gedung. Masuk ke mobilnya. Dan dia duduk di sana selama 10 menit. Tanpa bergerak. Tanpa menyalakan mesin. Hanya melihat setir. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Tidak ada yang menduganya. Sore itu juga, Arman kembali ke perusahaan. Tetapi dia tidak pergi ke kantor Bapak Agus. Dia langsung menuju ke Departemen Sumber Daya Manusia. Dia berbicara dengan kepala departemen itu. Dia menceritakan versi kejadian yang sama sekali berbeda. Ibuku memiliki masalah mental. Dia bingung. Dia mengatakan hal-hal yang tidak benar. Tadi malam dia keluar rumah tanpa memberitahuku. Aku mencarinya sepanjang malam. Aku putus asa. At script to and not iriafen. Wanita itu mendengarkannya. Mencatat. Dan sekarang keluarga Luera menahannya di rumah mereka. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan padanya. Tapi dia rentan. Dia sedang dimanipulasi. Andak. Abidorian Aigaidunap, Arman terus berbicara. Membangun kebohongannya dengan tenang. Dengan tepat. Aku hanya ingin melindunginya. Tetapi mereka menggunakan ibuku untuk menyerangku. Aku tidak tahu mengapa. Mungkin karena mereka tahu aku sedang bersaing untuk promosi penting. Ala hawa parasai, alaidu. Kepala sumber daya manusia bertanya apakah dia punya bukti atas apa yang dia katakan. Arman mengeluarkan ponselnya. Dia menunjukkan pesan. Panggilan. Catatan medis palsu yang dia dapatkan entah bagaimana. Ibuku dirawat 2 tahun lalu karena episode kebingungan. Ini laporannya. Itu bohong. Semuanya bohong. Tetapi dia menyajikannya dengan keyakinan sedemikian rupa sehingga wanita itu mulai ragu. Aku akan menyelidiki ini. Beri aku beberapa hari. Atanam bertanya, kenalu hak tanya liha. Arman mengangguk. Dia keluar dari sana dengan senyum yang tidak dilihat siapapun. Ketika Dewi mengetahui apa yang telah dia lakukan, wajahnya menjadi kaku. Dia bermain curang. Dia mencoba membalikkan situasi. Berpura-pura menjadi korban. Aku duduk di depannya. Merasakan bagaimana kelegaan yang kurasakan pagi itu berubah menjadi ketakutan lagi. Apa yang akan terjadi sekarang? Dewi tidak menjawab segera. Dia melihat keluar jendela. Berpikir. Akhirnya dia berbicara. Dia pikir dia bisa memanipulasi narasi. Dia pikir dia bisa membuatmu terlihat gila. Dia pikir dia bisa menyelamatkan dirinya dengan kebohongan. Dia berbalik ke arahku.
Tetapi yang tidak dia ketahui adalah aku tidak mencapai posisi ini dengan menjadi naif. Aku kenal pria sepertinya. Dan aku tahu bagaimana cara menghancurkan mereka. Anasa, diandela medepulu tapluka pano. Bagaimana? Dewi duduk di sampingku. Kamu akan bekerja di perusahaan. Seperti yang kukatakan padamu. Tetapi bukan di posisi manapun. Kamu akan bekerja di area audit internal. Kamu akan memiliki akses ke semua catatan keuangan. Ke semua kontrak. Ke semua yang telah ditandatangani Arman dalam 5 tahun terakhir. Intak tulu jam praruskana. Dan apa yang harus aku cari? Semuanya. Setiap pergerakan mencurigakan. Setiap pengeluaran yang dinaikkan. Setiap faktur palsu. Setiap akun yang tidak cocok. Karena aku yakin putramu tidak hanya mencuri darimu. Dia juga mencuri dari perusahaan. Karena Jani Kando Arni, Anjakun ya bahari tamalini ya, aku merasa merinding. Anda pikir dia akan melakukan itu? Dewi menatapku tepat di mata. Siti. Pria yang mampu meninggalkan ibunya mati di salju. Mampu melakukan apa saja. Ari, Takikanda, Bina. Dan pada saat itu, sesuatu berubah dalam diriku. Aku tidak lagi merasa takut. Aku merasa bertekad. Aku akan menemukan semua yang dia sembunyikan. Semuanya. Anyan dan Ma, turadun kanalamin alibuni tumura, turadun dan tabliusihannya. Dewi tersenyum. Tetapi itu bukan senyum hangat. Itu adalah senyum perang. Bagus. Karena besok kamu mulai bekerja. Dan besok penyelidikan yang sebenarnya dimulai. Alai nambai, atapakan tuhai dan depulunya Rabu nanda alas, malam itu, saat aku berbaring di kamar yang diberikan Dewi padaku. Aku memikirkan Arman. Bagaimana dia memainkan kartunya. Bagaimana dia mencoba membuatku terlihat gila. Tetapi dia tidak tahu sesuatu. Aku bukan lagi wanita yang hancur yang dia tinggalkan mati di luar. Aku adalah orang lain sekarang. Seseorang yang memiliki sekutu. Seseorang yang memiliki kekuatan. Seseorang yang akan menemukan setiap rahasia yang dia simpan. Dan ketika aku melakukannya, tidak akan ada kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Senin pagi aku masuk ke perusahaan untuk pertama kalinya dalam hidupku. Bukan sebagai pengunjung. Bukan sebagai ibu seseorang. Tetapi sebagai karyawan. Dewi memberiku posisi di Departemen Audit Internal. Pekerjaan resmiku adalah meninjau faktur. Memverifikasi pengeluaran. Memastikan semuanya beres. Pekerjaan yang diam-diam. Hampir tidak terlihat. Tetapi kami berdua tahu apa misi sebenarnya. Aku diberi kantor kecil di lantai 3. Komputer. Akses ke arsip digital perusahaan. Dan yang paling penting, akses ke catatan 5 tahun terakhir. Kepala departemen itu bernama Tania. Dia adalah wanita berusia sekitar 50 tahun. Serius. Efisien. Dia menjelaskan tugasku dalam 10 menit. Kamu akan meninjau semua faktur yang melewati area administrasi. Jika ada yang tidak cocok, laporkan padaku. Sederhana. Alaina Murana, Kenandaria Kandepulu, Kenandaria Kanda. Aku mengangguk. Mencatat, aku mencoba terlihat seperti hanya seorang wanita tua yang membutuhkan pekerjaan yang tenang. Tetapi ketika Tania keluar dari kantorku, aku duduk di depan komputer itu dan tahu bahwa itu tidak akan sederhana. Karena aku tidak ada di sana untuk meninjau faktur apapun. Aku ada di sana untuk meninjau faktur putraku. Aku mengetik namanya di mesin pencari sistem. Arman. Ratusan catatan muncul. Laporan pengeluaran. Permintaan penggantian biaya. Faktur dari pemasok. Kontrak yang ditandatangani. Semua yang telah dia sentuh dalam 5 tahun. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan mulai meninjau. Bulan-bulan pertama tampak normal.
biaya transportasi, makan siang bisnis, faktur kecil. Tidak ada yang aneh. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat sesuatu yang aneh. Pengeluaran meningkat, banyak, dan cepat. Pada tahun pertamanya, Arman telah melaporkan pengeluaran sekitar 49 juta rupiah. Normal untuk seseorang di posisinya. Tetapi pada tahun kedua, angka itu naik menjadi 130 juta rupiah. Pada tahun ketiga, 246 juta rupiah. Dan pada tahun terakhir, 492 juta rupiah dalam pengeluaran yang dilaporkan. Aku membuka rinciannya. Makan siang bisnis di restoran mahal, hotel, perjalanan, konferensi. Semuanya dibenarkan dengan faktur yang tampak sah. Tetapi ada sesuatu yang tidak cocok. Aku mengambil salah satu faktur. Itu dari sebuah restoran bernama La Estancia. Dikatakan bahwa Arman telah membawa 3 klien untuk makan malam. Total, sekitar 19 juta rupiah. Perusahaan telah mengganti semuanya. Aku mencari lebih banyak faktur dari tempat yang sama. Ada 7 total. Semua dengan jumlah yang serupa. Semua di tahun yang sama. Aku mencatat tanggalnya. Dan kemudian aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Arman akan kulakukan. Aku menelepon restoran. Selamat pagi. Saya Siti. Saya bekerja di audit internal perusahaan Loera dan saya memverifikasi beberapa faktur. Bisakah Anda mengonfirmasi apakah Anda mengeluarkan faktur pada tanggal 15 Maret tahun lalu sekitar 19 juta rupiah? Resepsionis memintaku menunggu. Aku mendengar suara keyboard. Kemudian dia kembali ke saluran. Saya tidak memiliki catatan faktur itu di sistem kami. Sateri Yesel. Apa Anda yakin? Sangat yakin. Sistem kami menyimpan semuanya. Dan pada hari itu tidak ada akun dengan jumlah sebesar itu. Terima kasih. Indan no maru, baruzan darunai, dat kana konanan daru. Aku menutup telepon. Aku merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungku. Arman telah memalsukan faktur itu. Aku meninjau 6 lainnya. Aku menelepon restoran lagi. Tidak ada yang nyata. Itu berarti putraku telah mencuri lebih dari 130 juta rupiah hanya dengan faktur palsu dari satu restoran. Berapa banyak lagi yang telah dia curi secara total? Aku terus meninjau. Hotel. Aku menelepon 2 di antaranya. Pemesanan tidak ada. Faktur palsu. Konferensi. Aku mencari acara-acara itu di internet. Beberapa bahkan tidak pernah diadakan. Yang lain diadakan. Tetapi Arman tidak pernah hadir. Setiap penemuan lebih buruk dari yang sebelumnya. Putraku tidak hanya mencuri dariku. Dia mencuri dari perusahaan yang merekrutnya karena aku. Aku mencetak semuanya. Setiap faktur palsu. Setiap catatan mencurigakan. Setiap pergerakan yang tidak cocok. Ketika aku selesai, aku memiliki tumpukan kertas setinggi 5 cm. Dan itu baru permulaan. Sore itu, aku pergi ke kantor Dewi. Dia sedang meninjau beberapa kontrak. Ketika dia melihatku masuk dengan map, dia meninggalkan semuanya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Aku menunjukkan kertas-kertas itu padanya. Aku menjelaskan satu persatu. Setiap faktur palsu. Setiap hotel yang tidak ada. Setiap konferensi yang diada-adakan. Dewi tidak mengatakan apa-apa selama beberapa menit. Dia hanya membaca, meninjau, menghitung. Akhirnya dia berbicara. Ini cukup untuk memecatnya. Dan untuk menuntutnya. In'a nama adalah budanya hai. Aku mengangguk. Tetapi aku tidak merasa lega. Aku merasa sesuatu yang lebih buruk. Aku merasa malu. Karena pria itu adalah putraku. Dan aku telah membesarkannya. Dan aku tidak tahu pada titik mana dia berubah menjadi seperti ini.
Dewi memperhatikan ekspresiku. Ini bukan salahmu, Siti. Dia memilih jalan ini. Bukan kamu. Ani kan kuruta. Duluruku bian marah. Tetapi ada hal lain. Sesuatu yang perlu aku ketahui. Dewi. Jika dia mencuri begitu banyak dari perusahaan, di mana dia menaruh uang itu? Dia menatapku tajam. Itu pertanyaan yang tepat. Karena jika dia memalsukan faktur sekitar 492 juta rupiah per tahun, ditambah yang dia curi darimu, kita bicara total lebih dari 1.600.000.000 rupiah. Anandani, Krimadan, alaihi. Angka itu memukulku seperti tinju di perut. Di mana uang itu? Dewi menutup map. Itulah yang akan kita cari tahu. Tetapi aku perlu kamu terus menyelidiki. Aku perlu kamu meninjau rekening banknya, propertinya, apapun yang atas namanya. Alamindan Kumpati, bagaimana aku akan melakukan itu? Dewi tersenyum. Tetapi itu adalah senyum dingin. Karena putramu membuat kesalahan. Ketika dia membuatmu menandatangani dokumen-dokumen itu untuk mengakses rekeningmu, dia memasukkan namamu sebagai rekan pemegang rekening di beberapa rekeningnya. Indut takikan geraga. Indut tukan ganga. Mungkin untuk memindahkan uang tanpa menimbulkan kecurigaan. Itu berarti kamu memiliki hak hukum untuk meminta informasi tentang rekening-rekening itu. Ankut kanun ganda. Tutap tu dua kun patakanda. Benarkah? Benar. Dan besok kita akan pergi ke Bangka. Dan kita akan meminta semua pergerakan selama 3 tahun terakhir. Aktara damatankan. Aktara damatan Furna, malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Tetapi kali ini bukan karena takut. Itu karena amarah. Karena kemarahan. Karena kepastian bahwa putraku telah memanfaatkanku dengan cara yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Dia telah mencuri dariku. Dia telah memalsukan tanda tanganku. Dia telah menggunakan namaku untuk melakukan penipuan. Dan mungkin dia telah melakukan lebih banyak lagi. Keesokan harinya, Dewi dan aku pergi ke bank. Itu adalah cabang besar. Dingin. Dengan lantai yang mengkilap dan karyawan yang berbicara dengan suara pelan. Seorang pria muda melayani kami. Kami menjelaskan apa yang kami butuhkan. Dia meninjau dokumen-dokumen itu. Dia mengonfirmasi bahwa aku adalah rekan pemegang rekening dari 3 rekening atas nama Arman. Dan dia menyerahkan kepada kami pergerakan selama 3 tahun terakhir. Kami keluar dari bank dengan map penuh kertas. Kami masuk ke mobil Dewi. Dan di sana, di tempat parkir, kami mulai meninjau. Apa yang kami temukan sangat menghancurkan. Arman memiliki 3 rekening. 1 resmi. Tempat perusahaan menyetor gajinya. Dan 2 rahasia. Di salah satu rekening itu ada setoran konstan. Kecil. Sekitar 7,5 juta rupiah. 15 juta rupiah. 30 juta rupiah. Setiap 2 atau 3 minggu. Aku menjumlahkan jumlahnya. Dalam 3 tahun. Rekening itu telah menerima lebih dari 1.350.000.000 rupiah. Dari mana uang itu berasal? Aku meninjau referensi setoran. Beberapa mengatakan penggantian biaya. Yang lain mengatakan pembayaran layanan. Yang lain tidak memiliki deskripsi. Tetapi semuanya bohong. Karena aku sudah tahu bahwa penggantian biaya itu adalah untuk faktur palsu. Dewi menunjuk ke rekening rahasia kedua. Lihat ini. Rekening itu memiliki pergerakan yang lebih besar. Transfer 160 juta rupiah. 246 juta rupiah. 328 juta rupiah. Dan semuanya berasal dari rekeningku. Dari rekening tempat tabungan yang ditinggalkan Rahmat untukku. Arman telah mentransfer uangku ke rekening itu selama 2 tahun. Tanpa aku ketahui. Tanpa aku izinkan apapun. Aku merasa ingin muntah. Dia mencuri semuanya dariku. Takkan dubu limana. Kantri namun baik kan takulang hari.
Dewi meletakkan tangannya di bahuku. Ya, tetapi sekarang kita punya buktinya. Dan dengan ini, kita tidak hanya akan memecatnya. Kita akan menghancurkannya. Dan cara, tekan juna regominatamin patu, Jubi Life. Aku melihat kertas-kertas itu. Angka-angka itu. Transfer-transfer itu. Dan sesuatu di dalam diriku mengeras. Itu bukan lagi hanya amarah. Itu adalah tekad yang dingin. Terhitung. Apa selanjutnya? Dewi menyalakan mobil. Sekarang kita akan menyelidiki kemana dia menghabiskan semua uang itu. Karena pria yang mencuri 1.600.000.000 rupiah tidak menyimpannya di bawah kasur. Dia menginvestasikannya. Dia menyembunyikannya. Atau dia menghabiskannya untuk sesuatu yang besar. Adan belai liap kandak. Jenakan aja, animu dublai kango. Bagaimana kita akan tahu untuk apa? Dewi melirikku. Karena besok kamu akan masuk ke rumahnya. Saat dia ada di tempat kerja. Dan kamu akan mencari semua yang bisa kamu temukan. Dokumen. Kontrak. Faktur. Apapun. Darakulan. Datkara. Bagaimana jika dia menemukanku? Dia tidak akan menemukanmu. Karena aku akan memastikan dia sibuk sepanjang hari dalam pertemuan yang tidak akan berakhir. Ankan yakuman akan, aku mengangguk. Aku tahu itu berisiko. Aku tahu jika Arman menemukanku di sana, keadaan bisa menjadi lebih buruk. Tetapi aku tidak peduli lagi. Karena putraku telah mengambil segalanya dariku. Uangku, rumahku, martabatku, hidupku. Dan sekarang aku akan mengambil segalanya darinya. Selasa pukul 9 pagi. Arman menerima telepon dari Bapak Agus. Dia dipanggil untuk pertemuan mendesak yang akan berlangsung sepanjang hari. Audit umum departemen. Semua manajer harus hadir. Dewi mengirimiku pesan. Dia sudah keluar. Kamu punya 3 jam. Maksimal 4. Jumannya, kena disajan di Kementerian, Junyasa, aku mengambil kunci yang dia berikan padaku. Itu adalah salinan kunci rumahku. Rumah yang diambil Arman dariku dan sekarang disewakannya. Rumah tempat aku tinggal selama 40 tahun. Aku menyetir perlahan. Jantungku berdebar begitu kencang sampai aku merasa akan meledak. Itu bukan rasa takut. Itu adalah perasaan akan menemukan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Aku tiba di rumah. Aku parkir 2 blok jauhnya. Aku berjalan dengan kepala tertunduk. Tidak ada yang melihatku. Aku membuka pintu utama. Baunya langsung menusukku. Itu bukan bau rumahku. Itu bau parfum mahal. Perabotan baru. Kehidupan yang tidak kukenal. Aku menutup pintu di belakangku. Keheningan total. Aku berjalan melewati ruang tamu. Semuanya telah berubah. Perabotan yang kubeli bersama Rahmat sudah tidak ada. Sekarang ada sofa kulit. Televisi besar. Lukisan modern di dinding. Arman telah menghapus setiap jejak kami. Aku naik tangga. Aku langsung menuju kamarnya. Pintunya tertutup. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada tempat tidur ukuran king size. Lemari besar. Semuanya rapi. Aku mencari di laci. Pakaian. Jam tangan mahal. Tidak ada yang penting. Kemudian aku pergi ke ruang kerja. Sebuah kamar kecil di ujung lorong. Di sana ada mejanya. Komputernya. Arsipnya. Aku membuka laci pertama. Faktur. Tanda terima. Dokumen perusahaan. Tidak ada yang belum kulihat. Aku membuka laci kedua. Lebih banyak kertas. Kontrak. Laporan bank. Dan kemudian aku menemukan sesuatu. Amplop coklat. Tebal. Ditutup dengan selotip. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada dokumen. Banyak dokumen.
Yang pertama adalah kontrak pembelian. Sebuah properti. Apartemen di pusat kota. Dibeli setahun lalu. Harga. Sekitar 1.960.000.000 rupiah. Aku merasa napas tersedak. Arman telah membeli sebuah apartemen. Apartemen yang tidak kuketahui. Apartemen yang harganya lebih dari yang bisa dia bayar dengan gajinya. Aku terus meninjau. Ada foto. Foto-foto interior apartemen. Mewah. Modern. Dengan pemandangan kota. Dan di salah satu foto ada sesuatu yang membuat darahku membeku. Seorang wanita. Muda. Sekitar 30 tahun. Berambut pirang. Tersenyum. Duduk di sofa apartemen itu. Itu bukan istrinya. Aku membalik foto itu. Ada tulisan di belakangnya. Untuk cintaku. Terima kasih untuk rumah ini. Meram. Tu, Eteri Jones, Adax. Meram. Arman punya wanita lain. Dan dia telah membelikannya sebuah apartemen. Dengan uangku. Tanganku gemetar. Aku terus memeriksa amplop itu. Ada lebih banyak foto. Foto mereka berdua bersama. Di restoran. Dalam perjalanan. Di pantai. Dan kemudian aku menemukan sesuatu yang lebih buruk. Akta kelahiran. Dari seorang anak laki-laki. Nama. Damian Arman. Usia. 2 tahun. Ayah. Arman. Ibu. Miriam. Putraku punya anak lain. Anak rahasia. Dengan wanita lain. Dan tidak ada yang tahu. Bukan istrinya. Bukan cucuku Samara. Tidak ada. Aku duduk di lantai. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa berpikir. Arman telah menggunakan uangku untuk membelikan apartemen bagi kekasihnya. Untuk menghidupi anak rahasianya. Untuk membangun kehidupan paralel sementara aku tidur di kamar yang dingin dan bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Aku memotret semuanya. Kontraknya. Gambar-gambar itu. Akta kelahiran. Aku menyimpan semuanya di ponselku. Dan aku terus mencari. Di laci ketiga aku menemukan lebih banyak kontrak. Investasi. Saham perusahaan. Rekening di luar negeri. Arman telah menginvestasikan lebih dari 3.280.000.000 rupiah dalam 3 tahun terakhir. 3.280.000.000 rupiah yang tidak mungkin dia peroleh hanya dengan gajinya. Aku menghitung di kepalaku. Uangku. 570 juta rupiah. Faktur palsu perusahaan. 1.350.000.000 rupiah. Investasi dan apartemen. Lebih dari 4.900.000.000 rupiah secara total. Hampir 3 miliar rupiah hilang. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Aku terus meninjau. Dan kemudian aku menemukan dokumen yang menjelaskan segalanya. Itu adalah kontrak dengan perusahaan hantu. Perusahaan yang sebenarnya tidak ada. Dan perusahaan itu telah membayar Arman sekitar 2.460.000.000 rupiah dalam komisi untuk layanan konsultasi. Tetapi layanan itu tidak pernah diberikan. Arman telah membuat faktur palsu. Kontrak palsu. Laporan palsu. Semuanya untuk membenarkan pembayaran itu. Dan perusahaan yang seharusnya membayar terdaftar atas nama orang lain. Seorang bernama Adrian. Aku mencari nama itu di internet. Aku tidak menemukan apa-apa. Itu tidak ada. Itu adalah nama palsu. Tetapi ada alamat. Alamat pendaftaran perusahaan hantu itu. Dan alamat itu adalah rumah ibu mertuanya. Ibu dari istrinya. Arman tidak bertindak sendirian. Istrinya tahu. Ibu mertuanya juga. Mereka semua terlibat. Mereka semua mencuri dariku. Aku memotret semuanya. Setiap dokumen. Setiap kontrak. Setiap faktur palsu. Dan ketika aku selesai, aku menyimpan semuanya persis seperti semula.
Aku menutup laci. Mematikan lampu. Aku keluar dari rumah. Berjalan kembali ke mobil. Masuk. Menutup pintu. Dan kemudian air mata mulai jatuh. Itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata amarah. Ketidakberdayaan. Jijik. Putraku bukan hanya pencuri. Dia pembohong. Pengkhianat. Seorang pria yang telah membangun kerajaan kebohongan di atas punggungku. Dan istrinya. Wanita yang kuterima di keluargaku. Wanita yang kuperlakukan seperti anak sendiri. Dia juga mengkhianatiku. Aku menyetir kembali ke rumah Dewi. Aku masuk tanpa mengetuk. Dia ada di ruang tamu menungguku. Apakah kamu menemukan sesuatu? Aku menunjukkan semuanya padanya. Foto-foto itu. Dokumen-dokumen itu. Akta kelahiran. Kontrak palsu. Perusahaan hantu. Dewi meninjau setiap gambar. Wajahnya menjadi lebih keras dengan setiap penemuan. Ini lebih buruk dari yang kukira. Jauh lebih buruk. Aku tidak bisa berbicara. Aku hanya menangis dalam diam. Dewi meletakkan ponsel di meja. Putramu tidak hanya mencuri darimu. Dia mencuri dari perusahaan. Dia melakukan penipuan pajak. Menciptakan identitas palsu. Mencuci uang. Dan dia punya keluarga rahasia yang dia biayai dengan dana curian. Alan patu, numina suharubla kalimatali hasalannya. Aku mengangguk. Dan istrinya tahu. Ibu mertuanya juga. Semua terlibat. Arandian deraju, Dewi terdiam sejenak. Kemudian dia mengambil teleponnya dan memutar nomor. Bapak Agus. Aku perlu kamu pulang sekarang. Ini mendesak. Dia menutup telepon. Dia menatapku. Ini bukan lagi hanya masalah pekerjaan. Ini kriminal. Dan kita akan membutuhkan pengacara. Dan mungkin polisi. Takkan Trani Pudo. 6 bulan nidangkan ya karena aku merasa merinding. Polisi? Dewi mengangguk. Siti. Putramu melakukan penipuan. Pemalsuan dokumen. Penggelapan pajak. Pencucian uang. Ini tidak diselesaikan dengan pemecatan. Ini diselesaikan dengan tuntutan hukum. Dan mungkin dengan penjara. Alam dan Frian Binan, takun hadutaku milayala. Kata penjara bergema di kepalaku seperti gema. Dia adalah putraku. Bahkan setelah semua ini, bahkan setelah mengetahui apa yang telah dia lakukan, dia tetap putraku. Tetapi aku tidak bisa lagi melindunginya. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Aku tidak bisa lagi membiarkannya terus menghancurkan kehidupan. Dewi meletakkan tangannya di atasku. Aku tahu ini sulit. Aku tahu dia putramu. Tetapi ini harus berakhir. Tidak hanya untukmu. Tetapi untuk semua orang yang akan dia terus sakiti jika kita tidak menghentikannya. Apunatakam umaramata. Kemudiati, amara. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menghapus air mataku. Apa yang harus aku lakukan? Dewi tersenyum. Tetapi itu bukan senyum kegembiraan. Itu adalah senyum perang. Pertama, kita akan mengumpulkan semua bukti. Kemudian, kita akan menyajikannya kepada pengacara. Dan setelah itu, kita akan menghadapi putramu. Tetapi tidak sendirian. Tidak secara pribadi. Tetapi di depan seluruh perusahaan. Di depan istrinya. Di depan semua orang yang percaya padanya. En heaven padinaria, jandarukan ini tapula kandar ramun ne, bagaimana jika dia menyangkal semuanya? Dewi menggelengkan kepala. Dia tidak akan bisa menyangkal apapun. Karena kita punya dokumen. Kita punya foto. Kita punya catatan bank. Kita punya segalanya. En apuna, alpan dari bakanana. Sore itu, Bapak Agus tiba di rumah. Dewi menunjukkan semua yang telah kutemukan padanya.
Dia meninjau setiap dokumen dengan wajah tidak percaya. Ketika dia selesai, dia hanya mengatakan satu hal. Besok kita pecat dia. Dan lusa, kita ajukan tuntutan hukum. Andang bala turang turagari. Maria kuden paskuhan. Aku mengangguk. Tetapi ada hal lain. Sesuatu yang perlu aku ketahui. Bagaimana dengan cucuku? Apakah Samara tahu tentang ini? Dewi menggelengkan kepala. Aku tidak yakin. Dia masih muda. Dia mungkin tidak tahu apa-apa. Tetapi kita akan mencari tahu. Inder Abaudugrama. Inder Estabiala. Malam itu, berbaring di kamar yang diberikan Dewi padaku. Aku memikirkan Samara. Bagaimana aku melihatnya tumbuh. Bagaimana aku merawatnya ketika dia masih bayi. Dan aku berpikir bagaimana Arman memanfaatkannya. Bagaimana dia memanfaatkanku. Bagaimana dia memanfaatkan semua orang. Dan aku tahu aku harus melindunginya. Meskipun itu berarti menghancurkan ayahnya. Karena itulah yang dilakukan ibu. Melindungi. Bahkan ketika itu menyakitkan. Bahkan ketika itu berarti kehilangan segalanya. Keesokan harinya, saat aku meninjau lebih banyak dokumen di kantorku, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Aku ragu sebelum menjawab. Tetapi sesuatu mengatakan kepadaku bahwa aku harus melakukannya. Halo, Nenek? Itu Samara. Cucuku. Suaranya terdengar pecah. Takut. Samara. Apa kamu baik-baik saja? Aku perlu bertemu Nenek. Tolong. Jangan beritahu ayah. Jangan beritahu siapapun. Datang saja. Dia memberiku alamat. Warung kopi di sisi lain kota. Dia menutup telepon sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut. Aku mengirim pesan kepada Dewi menjelaskan. Dia langsung menjawab. Pergi. Tapi hati-hati. Dan rekam semua yang dia katakan padamu. Alainanda kan cumuliatukun faluna mari. Kandan neudari dari akan cumia. Aku menyetir ke warung kopi. Itu adalah tempat kecil. Tenang. Samara duduk di meja di belakang. Ketika dia melihatku masuk, dia berdiri. Matanya merah. Dia telah menangis. Aku mendekat. Dia memelukku. Dan mulai menangis lagi. Nenek. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu harus bicara dengan siapa. Apunan dan garanya. Ini kan suakumannya. Tenang. Aku di sini. Ceritakan apa yang terjadi. Kami duduk. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia menyeka air matanya dengan serbet. Ayah memintaku menandatangani beberapa dokumen 2 minggu lalu. Dia bilang itu untuk dana tabungan. Bahwa dia akan menginvestasikan uang untuk masa depanku. Untuk ketika aku masuk universitas. Aku mengangguk. Aku tahu kemana arahnya. Dan aku menandatangani. Tanpa membaca. Karena aku percaya padanya. Karena dia ayahku. Alaja. Ananyu kunggajunggari. Alajarina. Samara mengeluarkan beberapa dokumen dari ranselnya. Dia meletakkannya di meja. Mereka kusut. Ternoda air mata. Tapi kemarin aku menemukan salinan dokumen-dokumen itu di mejanya. Dan aku membacanya. Dan itu bukan untuk dana tabungan. Nenek. Itu kontrak. Kontrak di mana aku muncul sebagai mitra perusahaan. Perusahaan yang tidak kukenal. Dinandaju. Akipudandari. Junggarubu. Akipudari Ari. Aku mengambil dokumen-dokumen itu. Aku meninjaunya. Darahku membeku. Itu adalah perusahaan hantu. Perusahaan yang sama yang digunakan Arman untuk mencuci uang. Dan sekarang Samara terdaftar sebagai mitra. Dengan 20% saham. Itu berarti jika seseorang menyelidiki perusahaan itu, Samara akan muncul sebagai kaki tangan. Sebagai bagian dari penipuan.
Arman menggunakan putrinya sendiri untuk menyembunyikan kejahatannya. Aku merasa akan meledak karena amarah. Tetapi aku menahan diri. Samara membutuhkanku untuk tetap tenang. Apa kamu mengatakan sesuatu kepada ayahmu? Dia menggelengkan kepala. Aku mencoba berbicara dengannya tadi malam. Tetapi ketika aku bertanya tentang perusahaan itu, dia marah besar. Dia membentakku. Dia bilang aku tidak mengerti apa-apa. Agar aku berhenti ikut campur urusan orang lain. Matanya dipenuhi air mata lagi. Dan kemudian ibu masuk karena. Dan bukannya membelaku. Dia bilang aku harus mendengarkan ayah. Agar aku berhenti bertanya. Agar aku percaya pada mereka. Daksualian Ara. Aku memegang tangannya. Samara. Dengarkan aku baik-baik. Ayahmu memanfaatkanku. Dia menjadikanmu mitra di perusahaan itu sehingga jika terjadi sesuatu yang salah, kamu juga akan jatuh. Agar kamu muncul sebagai orang yang bersalah atas hal-hal yang tidak kamu lakukan. Tatah Karena. Dia menatapku dengan ngeri. Mengapa dia melakukan itu? Karena ayahmu telah mencuri Ci. Selama bertahun-tahun. Mencuri dariku. Mencuri dari perusahaan tempat dia bekerja. Dan sekarang dia melibatkanmu. Aruzar Antun Namdalaina Nadaj. Inazaru Duma. Samara mulai gemetar. Tidak mungkin. Dia ayahku. Dia tidak akan melakukan itu. Eksklamende. Jelainu kala Rama. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menunjukkan foto-foto yang telah kuambil. Apartemen itu. Wanita itu. Akta kelahiran anak itu. Samara melihat gambar-gambar itu. Wajahnya berubah. Dari kebingungan menjadi terkejut. Dari terkejut menjadi hancur. Ayah punya anak lain, ya. Seorang anak laki-laki berusia 2 tahun. Dengan wanita lain. Dia membelikannya sebuah apartemen. Dan semuanya dibayar dengan uang curian. Dakriman, aman. Indonuskam, Atan Araina. Samara menjatuhkan ponsel di meja. Dia menutupi wajahnya dengan tangan. Dia menangis tak terkendali. Orang-orang di warung kopi melihat kami. Tetapi aku tidak peduli. Aku membiarkannya menangis. Aku membiarkannya mengeluarkan semuanya. Ketika dia akhirnya tenang. Dia menatapku dengan mata merah dan bengkak. Apa yang harus aku lakukan? Nenek, kamu akan ikut denganku. Kamu akan berbicara dengan pengacara perusahaan. Dan kita akan mengeluarkan namamu dari perusahaan hantu itu sebelum terlambat. Everyone by fan by Canadian Hado. Bagaimana jika ayah marah? Aku memegang wajahnya di antara tanganku. Ayahmu tidak lagi memiliki kekuasaan atas dirimu. Tidak juga atasku. Tidak atas siapapun. Karena dalam 2 hari, semua orang akan tahu apa yang telah dia lakukan. Dan dia akan membayar untuk setiap kebohongan. Untuk setiap pencurian. Untuk setiap kehidupan yang dia hancurkan. Dari Anamugi, Samara mengangguk. Dia menyeka air matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam percakapan itu, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Tekad. Sore itu aku membawa Samara ke rumah Dewi. Aku menceritakan semua yang dikatakan cucuku padaku. Dewi segera menelepon pengacaranya. Pengacara itu tiba 1 jam kemudian. Seorang pria serius. Berjas gelap. Dengan map penuh kertas. Samara menjelaskan semuanya padanya. Dia menunjukkan kontrak yang telah dia tanda tangani. Pengacara itu meninjaunya dengan penuh perhatian. Ini serius. Ayahmu melibatkanmu dalam skema pencucian uang. Jika ini sampai ke pengadilan, kamu bisa dituduh sebagai kaki tangan. Enhai tujan putrai, ayuhai hayer. Samara menjadi pucat. Tetapi aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menandatangani apa yang dia minta. Pengacara itu mengangguk.
Aku tahu. Dan itulah yang akan kita buktikan. Tetapi aku perlu kamu melakukan sesuatu. Aku perlu kamu menulis pernyataan. Menjelaskan persis bagaimana ayahmu meyakinkanmu untuk menandatangani. Apa yang dia katakan padamu? Bagaimana dia memanipulasimu? Samara menatap Dewi. Lalu dia menatapku. Apakah itu akan membantu? Itu akan membantumu. Dan itu akan membantu menghancurkan kasus ayahmu. Ata Didi, Karamasanka. Samara menarik napas dalam-dalam. Dia mengangguk. Aku akan melakukannya. Dan Bilan Tanjarna. Malam itu. Sementara Samara menulis pernyataannya di kamar lain, Dewi dan aku tetap di ruang tamu. Dia meninjau semua dokumen yang telah kami kumpulkan. Kita punya cukup. Lebih dari cukup. Penipuan. Pemalsuan. Pencucian uang. Bigami teknis karena dia punya 2 keluarga. Dan sekarang eksploitasi anak di bawah umur dengan melibatkan Samara. Antaku hali. Dot trigetasa. Aku mengangguk. Tetapi sesuatu di dalam diriku masih sakit. Dewi menyadarinya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apa? Bahwa dia tetap putramu? Bahwa mungkin ada bagian darimu yang ingin memaafkannya? Aku tidak menjawab. Karena dia benar. Dewi mendekat. Dia duduk di sampingku. Siti. Memaafkan bukan berarti melupakan. Itu tidak berarti membiarkannya terus menyakiti orang. Kamu bisa memaafkannya di hatimu jika kamu mau. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia harus membayar atas apa yang telah dia lakukan. Eno suaratu anjataglaru sanier. Aku tahu. Dan pikirkan tentang Samara. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, dia akan terus memanfaatkannya. Dia akan merusak hidupnya. Seperti dia merusak hidupmu. Ananduliban kamatahoroma, judupuluban kamataha. Kata-kata itu menghantamku dengan keras. Karena itu benar. Jika aku tidak bertindak, Samara akan berakhir seperti aku. Hancur. Dimanfaatkan. Dibuang. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Anda benar. Kita akan melakukan apapun yang harus dilakukan. Nam perban andaria kamaran. Nam pandi sadar. Andar arka. Dewi tersenyum. Bagus. Karena besok akan menjadi hari yang sangat panjang. Adan sunanjaktu prikadrahama. Keesokan harinya, pengacara mengajukan laporan resmi kepada pihak berwenang. Penipuan korporasi. Pemalsuan dokumen. Pencucian uang. Semuanya didukung dengan bukti yang tidak dapat disangkal. Dia juga mengajukan permohonan untuk menghapus nama Samara dari perusahaan hantu itu. Dan perintah perlindungan agar Arman tidak bisa mendekatinya. Semuanya berjalan lancar. Tetapi masih ada yang kurang. Sesuatu yang perlu aku lakukan. Aku perlu berbicara dengan istri Arman. Dengan ibu Samara. Dengan wanita yang telah mengkhianatiku. Dewi tidak setuju. Itu berbahaya. Dia bisa memberitahu Arman. Dia bisa menghancurkan bukti. Dia tidak akan melakukan itu. Karena aku akan membawa Samara bersamaku. Dan ketika dia melihat apa yang telah dilakukan suaminya terhadap putrinya sendiri, dia harus memilih. Apakah dia bersama suaminya? Atau bersama putrinya? Li Menggu. Jangan kadakan jara. Kanya dan gagan kanjara. Dewi berpikir. Akhirnya dia mengangguk. Baiklah. Tetapi bawa ponselmu merekam. Dan jika terjadi sesuatu yang salah, segera keluar dari sana. Dat menggara kumatriasai. Arakuma risanggir kanjararosai. Sore itu, Samara dan aku pergi ke rumah itu. Rumah yang pernah menjadi milikku. Rumah yang sekarang menyakitkan untuk dilihat. Kami menekan bel pintu. Istri Arman membukanya. Ketika dia melihatku, wajahnya mengeras. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk berbicara.
Dan aku membawa Samara. Aku namujani, kebitu keretu bihari, alam baska. Dia melihat putrinya. Dia melihat matanya yang merah. Ekspresinya yang hancur. Samara, masuklah. Kamu tidak. Arasa mantukan bilaina sia catatu, kita maharadinu laina. Tetapi Samara berbicara. Jika nenek tidak masuk, aku juga tidak. Ibunya ragu-ragu. Akhirnya dia menyingkir. Kami masuk. Kami duduk di ruang tamu. Ruangan yang sama tempat aku membersihkan. Tempat aku memasak. Tempat aku melayani sebagai budak. Aku berbicara tanpa basa-basi. Suamimu punya wanita lain. Anak lain. Dia membelikan mereka sebuah apartemen senilai 1.960.000.000 rupiah. Dengan uang curian. Agaribas. Konkoru menggafannya. Dia menatapku dengan kebencian. Kamu berbohong. Atau Praban. Samara mengeluarkan ponselnya. Dia menunjukkan foto-foto itu padanya. Apartemen itu. Wanita itu. Anak itu. Akta kelahiran. Ibunya melihat gambar-gambar itu. Wajahnya berubah. Dari amarah menjadi terkejut. Dari terkejut menjadi sakit. Tidak mungkin. 20 buru, Anasa, Anasagu, dan ada lagi. Arman melibatkan Samara dalam penipuan. Dia membuatnya menandatangani dokumen untuk perusahaan palsu. Jika polisi menyelidiki, dia bisa masuk penjara. Karena suamimu. Thank you. Anda hanjara bulunya. Keka namanya. Tutharakan gagai kaneri. Wanita itu menatap putrinya. Apakah itu benar? Samara mengangguk. Ayah memaksaku menandatangani. Dia bilang itu untuk masa depanku. Tetapi itu bohong. Itu untuk menyembunyikan uang curiannya. Atani Balaragiani, ibunya ambruk. Dia mulai menangis. Dan pada saat itu, aku tahu dia tidak tahu apa-apa. Bahwa Arman juga telah menipunya. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Samara mendekat. Dia memeluk ibunya. Dan aku tetap di sana. Melihat bagaimana keluarga itu hancur. Mengetahui bahwa semuanya adalah salah putraku. Setelah percakapan itu, istri Arman membuat keputusan. Dia meminta cerai. Dia membawa Samara keluar dari rumah. Dan mereka pindah untuk tinggal bersama ibunya. Tetapi sebelum pergi, dia melakukan sesuatu yang tidak kuduga. Dia meneleponku. Siti, aku perlu meminta maaf padamu. Untuk segalanya. Untuk bagaimana aku memperlakukanmu. Untuk bagaimana aku membuatmu merasa. Aku tidak tahu semua yang dia lakukan. Tetapi itu tidak memaafkanku. Aku melihat bagaimana dia memperlakukanmu. Dan aku tidak melakukan apa-apa. Suaranya pecah. Tulus. Dan aku sangat menyesal tentang uangmu. Tentang rumahmu. Tentang segalanya. Jika aku bisa memutar kembali waktu, aku akan melakukannya secara berbeda. Tatai hari ini dan, kataku mendragara, tataku mendragara, aku tidak mengatakan apa-apa selama beberapa detik. Karena aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Aku tidak tahu apakah aku mau. Tetapi kemudian aku memikirkan Samara. Dan bagaimana ibunya telah memilih untuk melindunginya. Dan itulah yang penting. Terima kasih sudah memberitahuku. Dan terima kasih sudah membawa Samara keluar dari sana. Aku menutup telepon. Dan aku merasa ada sesuatu di dalam diriku yang melonggar. Itu bukan pengampunan penuh. Tetapi itu adalah permulaan. 2 hari kemudian, Arman dipecat secara resmi. Bapak Agus memanggilnya ke kantornya. Dia menunjukkan semua bukti. Faktur palsu. Kontrak yang diada-adakan. Transfer ilegal. Arman mencoba membela diri. Mencoba berbohong.
Tetapi tidak ada cara untuk menyangkal apa yang ada di depannya. Kamu dipecat. Dan besok kami akan mengajukan tuntutan resmi atas penipuan dan pencurian. Kami perkirakan kamu mencuri dari perusahaan ini lebih dari 1.470.000.000 rupiah. Dan itu belum termasuk yang kamu curi dari ibumu. Pidaan gasi harka, ala hamasyuna pumbelan saruta, dan gas alaswa, Arman menjadi pucat. Bapak Loera. Tolong. Saya bisa jelaskan. Saya bisa mengembalikannya. Beri saya kesempatan. Arabihandak kuno bihangram. Bapak Agus menatapnya dengan jijik. Tidak ada lagi kesempatan. Ambil barang-barangmu dan keluar dari gedung. Sekarang. Arkan. Arman keluar dari kantor itu dengan sebuah kotak di tangannya. Dengan karirnya hancur. Dengan reputasinya rusak. Dan aku melihatnya keluar. Dari jendela kantorku di lantai 3. Aku melihatnya berjalan ke mobilnya. Aku melihatnya masuk. Aku melihatnya duduk di sana. Tanpa bergerak. Selama hampir 20 menit. Dan aku tidak merasa kasihan. Aku tidak merasa bersalah. Aku hanya merasakan keadilan. Tetapi yang terburuk baginya belum tiba. Seminggu kemudian, polisi tiba di rumahnya dengan surat perintah penangkapan. Penipuan korporasi. Pemalsuan dokumen. Pencucian uang. Penggelapan pajak. Mereka memborgolnya di depan tetangga. Di depan orang-orang yang mengenalnya. Di depan semua orang yang pernah berpikir dia adalah pria sukses. Dewi meneleponku untuk menceritakan. Dia sudah ditangkap. Dia akan menghabiskan malam di kantor polisi. Besok dia akan disidang. Argon Slashi, Alan Guma, dan apa yang akan terjadi? Pengacara mengatakan bahwa dengan semua bukti yang kita miliki, dia akan dinyatakan bersalah. Dia mungkin akan dihukum antara 5 sampai 10 tahun penjara. Linambus Ava, Jukampai dan Talamo Nisalanya Saruta Tenar, 5 sampai 10 tahun. Putraku. Di penjara. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena aku merasa kasihan padanya. Tetapi karena aku tidak tahu bagaimana perasaanku. Di satu sisi, aku tahu dia pantas membayar. Di sisi lain, dia tetap putraku. Anak laki-laki yang telah kubesarkan. Anak laki-laki yang pernah memelukku dan mengatakan dia mencintaiku. Kapan dia berubah menjadi seperti ini? Kapan dia berhenti menjadi putraku dan menjadi monster? Aku tidak punya jawaban. Keesokan harinya aku pergi ke persidangan. Bukan karena dia memintaku, tetapi karena aku perlu melihatnya. Aku perlu menatap matanya dan tahu apakah masih ada sisa dari putra yang pernah kumiliki. Aku masuk ke ruangan. Aku duduk di belakang. Arman ada di depan. Dengan seorang pengacara pembela yang tampak lelah. Dengan tangan di borgol. Dengan wajah kuyu. Ketika dia melihatku. Mata kami bertemu. Dan untuk sesaat. Aku melihat sesuatu. Sesuatu yang mungkin adalah penyesalan. Atau mungkin ketakutan. Tetapi kemudian dia membuang muka. Dan aku tahu tidak ada yang bisa diselamatkan. Hakim membacakan dakwaan. Penipuan. Pemalsuan. Pencucian uang. Satu persatu. Setiap kata adalah pukulan. Jaksa penuntut menyajikan bukti. Dokumen-dokumen. Foto-foto. Catatan bank. Semua yang telah kutemukan. Pengacara Arman mencoba berargumen bahwa itu adalah kesalahan. Bahwa kliennya berada di bawah banyak tekanan. Bahwa dia berniat mengembalikan semuanya. Tetapi hakim tidak mempercayainya. Bapak Arman, Anda tidak hanya mencuri uang. Anda mencuri martabat ibu Anda. Anda mencuri kepercayaan dari majikan Anda. Dan yang lebih buruk, Anda melibatkan putri Anda sendiri yang masih di bawah umur dalam kegiatan kriminal Anda. Apuluskati, Arman menundukkan kepala.
Saya tidak punya pilihan lain selain menyatakan dia bersalah atas semua dakwaan. Putusan akan diumumkan dalam 30 hari. Tetapi saya memperkirakan hukumannya antara 6 sampai 8 tahun penjara. Under abagaragari, tubina garagari, agara-garagari, 6 sampai 8 tahun. Arman ambruk. Dia mulai menangis. Dia meminta maaf. Memohon kesempatan lain. Tetapi sudah terlambat. Terlalu terlambat. Mereka membawanya keluar dari ruangan dengan diborgol. Dan aku tetap duduk di sana. Merasakan kekosongan besar di dadaku. Di luar, Dewi menungguku. Dia memelukku tanpa berkata apa-apa. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu. Itu wajar. Dia putramu. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan. Dia tetap putramu. Anti kanda, nima bilukaning tunim, nima bilukaning tua. Aku mengangguk. Karena dia benar. Tetapi aku juga tahu sesuatu yang lebih. Aku tahu aku telah melakukan hal yang benar. Bahwa aku tidak bisa terus melindungi seseorang yang telah menghancurkanku. Yang telah menghancurkan orang lain. 2 minggu kemudian. Aku menerima surat. Itu dari Arman. Dari penjara. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Ibu. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maaf ibu. Aku tahu apa yang aku lakukan tidak termaafkan. Aku mencuri dari ibu. Aku memanfaatkan ibu. Aku memperlakukan ibu lebih buruk daripada binatang. Dan aku tidak punya alasan. Indrandari, Kunduskaman, Aragas Arum, aku menghabiskan bertahun-tahun menyalahkan ibu atas kegagalanku. Mengatakan pada diriku sendiri bahwa ibu adalah alasan mengapa hidupku tidak sempurna. Bahwa ibu adalah beban. Bahwa ibu mengambil uang, waktu, kebebasan dariku. Tetapi kenyataannya adalah aku yang bermasalah. Aku selalu menjadi masalah. Dan sekarang aku di sini. Membayar atas apa yang aku lakukan. Dan satu-satunya hal yang bisa aku katakan adalah aku menyesal. Aku menyesal dengan setiap bagian dari diriku. Ajaruluh Rama, Kerinam Kartarno Masinya, aku tidak berharap ibu memaafkanku. Aku tidak berharap ibu mengunjungiku. Aku tidak berharap apa-apa. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa akhirnya aku mengerti apa yang aku hilangkan. Dan itu bukan uang. Itu bukan pekerjaan. Itu ibu. Aku kehilangan satu-satunya orang yang selalu ada. Yang selalu mencintaiku tanpa syarat. Yang memberiku segalanya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan sekarang sudah terlambat. Aranan Nambalatuara, Aranambalatuara. Aku mencintai ibu. Bu. Meskipun aku tidak pantas mengatakannya. Arman. Tujugat hanjuminan sihai. Maratarma tahargeria. Pudutarmanya alatarma. Aku melipat surat itu. Aku menyimpannya di laci. Dan aku menangis. Aku menangis untuk putra yang hilang. Untuk tahun-tahun yang hilang. Untuk kehidupan yang hilang. Tetapi aku juga menangis karena lega. Karena akhirnya berakhir. Akhirnya aku bebas. Dewi membantuku mendapatkan kembali rumahku. Para pengacara memaksa Arman untuk mengembalikannya. Aku juga mendapatkan kembali sebagian dari uangku. Tidak semuanya. Tetapi cukup untuk hidup dengan martabat. Samara datang mengunjungiku 2 kali seminggu. Dia bercerita tentang sekolah. Tentang mimpinya. Tentang hidupnya. Dan aku mendengarkannya. Dan aku mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena memang begitu. Ibunya juga datang kadang-kadang. Kami minum teh. Kami berbicara. Kami bukan teman. Tetapi kami bukan lagi musuh. Dan itu sudah cukup. 6 bulan kemudian. Aku kembali tinggal di rumahku. Di rumah tempat aku menghabiskan 40 tahun bersama Rahmat. Aku membersihkan setiap sudut. Mengecat dinding.
membeli perabotan baru. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa damai. Suatu sore, aku sedang duduk di halaman sambil minum teh hangat ketika aku mendengar pintu depan. Itu Dewi. Dengan tas di tangan. Aku membawa kue. Boleh aku masuk? Tentu saja. Ankan Kailu Garanda Kuaran Jana Raisen Bari. Kami duduk bersama di halaman. Kami makan kue. Kami berbicara tentang segalanya dan tidak ada. Dan pada satu saat, Dewi menatapku dan tersenyum. Tahukah kamu apa yang ironis dari semua ini? Apa? Bahwa 20 tahun lalu, kamu menyelamatkanku tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan sekarang aku menyelamatkanmu. Dan aku juga tidak mengharapkan imbalan apapun. Aban di Faranduaragan, tetamani merobadi, karena mengkanku nam. Aku tersenyum. Begitulah cara dunia bekerja ketika ia bekerja dengan baik. Amata Pananduri, dia mengangguk. Begitulah. Dua kandu Sanjung Media, Arukatus Kabaria Ketamakanda, kami tetap duduk di sana. Melihat matahari terbenam. Merasakan angin sejuk yang lembut. Mengetahui bahwa kami telah bertahan. Dan saat aku melihat ke langit, aku memikirkan semua yang telah terjadi. Dinginnya malam itu. Pintu yang tertutup. Kebohongan. Pencurian. Rasa sakit. Tetapi aku juga memikirkan Dewi. Samara. Keadilan. Kebenaran. Dan aku tahu bahwa meskipun aku telah kehilangan banyak, aku juga telah memenangkan sesuatu. Aku telah mendapatkan kembali martabatku. Aku telah mendapatkan kebebasanku. Aku telah mendapatkan hidupku. Dan itu lebih berharga daripada jumlah uang apapun. Karena pada akhirnya, satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah bisa melihat dirimu di cermin dan tahu bahwa kamu melakukan hal yang benar. Bahwa kamu tidak diam. Bahwa kamu tidak membiarkan dirimu dihancurkan. Bahwa kamu berjuang. Dan kamu menang. Dan aku telah menang. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan kekerasan. Tetapi dengan kebenaran. Dengan bukti. Dengan keadilan yang tenang. Dan kemenangan itu adalah milikku. Hanya milikku. Dan tidak ada. Pernah. Yang bisa mengambilnya dariku.